perlu khawatir terhadap apapun. Tanganmu yang penuh kasih menopangku tanpa henti. Ku tak perlu takut untuk melangkah maju. Hadiratmu yang berkuasa menjagaku senantiasa. Seperti tiang awan yang meneduhkan dari terik siang, hatiku selalu tenang di dalam tangan-Mu, Tuhan. Seperti tiang api yang menerangi dari gelap malam, Kau menjagai hidupku dengan kebaikan-Mu. Ku tak perlu khawatir terhadap apapun. Tangan-Mu yang penuh kasih menopangku tanpa henti. Ku tak perlu takut untuk melangkah maju. Hadirat-Mu yang berkuasa menjagaku senantiasa. Seperti tiang awan yang meneduhkan dari terik siang, hatiku selalu tenang di dalam tangan-Mu, Tuhan. Seperti tiang api yang menerangi dari gelap malam. Shalom. 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 Salam sejahtera untuk kita semua dan selamat pagi. Diingatkan kepada anggota jemaat, sepanjang ibadah berlangsung diharapkan tetap mengikuti protokol kesehatan, yaitu tetap memakai masker. Majelis Gereja Toraja Jemaat Biring Kanaya dengan penuh sukacita mengucapkan selamat pagi dan salam sejahtera bagi Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian. Pemberitaan firman Tuhan pada ibadah saat ini disampaikan oleh Ibu Pendeta Meike Ros Taparan MTH. Selamat bersekutu di hari Minggu ini. Kita bersyukur bahwa kita akan merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77. Sebagai umat percaya, kita pun juga terpanggil untuk menyatakan peran kita bagi negeri ini, menjadi bagian dari bangsa yang berketuhanan yang Maha Esa, yaitu melalui ketaatan kita pada firman Tuhan.
Mari menyambut pemberitaan firman Tuhan dengan tema Firman-Ku seperti api dan palu. Kita berdiri dan melakukan unaikan lagu yang merdu. Kunaikan lagu yang merdu, mazmur pujianku, karena karyamu yang agung mencipta semesta. Segala yang kau ciptakan penuh keindahan, membawa kebahagiaan bagi segala makhluk. Lembah, gunung, sawah, dan lautan, serta segala kehidupan, sempurna dan sungguh mulia berkat pengasihan, membuat kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Pakai regna dan bala, siapa pudianku, bela napak pada dimi tu sakasayana, mintu natu mi padari lendu maelona, buka mau para lakangge mariti, lomba kuntu umasia pasi siamin tu katua nang sundun sia malapi tupak kawaseni, si padumokan okuang makkur resumangan. Ibadah ini berlangsung di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin, amin, amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Kita akan bermazmur dari Mazmur 82 ayat pertama sampai ayatnya yang ke-8. Mazmur 82 ayat pertama sampai ayatnya yang ke-8. Firman Tuhan. Allah dalam sidang ilahi. Mazmur Asaf. Allah berdiri dalam sidang ilahi di antara para Allah ia menghakimi berapa lama lagi kamu menghakimi dengan lalim dan memihak kepada orang fasik. Berilah keadilan kepada orang yang lemah dan kepada anak yatim. Belalah hak orang sengsara dan orang yang kekurangan.
Luputkanlah orang yang lemah dan yang miskin. Lepaskanlah mereka dari tangan orang fasik. Mereka tidak tahu dan tidak mengerti apa-apa. Dalam kegelapan mereka berjalan, goyanglah segala dasar bumi. Aku sendiri telah berfirman, kamu adalah Allah. Dan anak-anak yang maha tinggi, kamu sekalian. Namun seperti manusia, kamu akan mati. Dan seperti salah seorang pembesar, kamu akan tewas. Bangunlah ya Allah, hakimilah bumi. Sebab engkaulah yang memiliki segala bangsa. Amin. Tuhan, kepadamu saja aku angkat jiwaku, kepadamu ku percaya. Jangan jaya seteru, takkan malu dan sesat, yang menantimu selalu. Pengkhianat yang bejat, dia yang mendapat malu. Oh, tunjukkanlah kiranya jalan kebenaran-Mu, yakni jalan bercahaya, yang serta-Mu ku tempuh. Kaulah pohon selamatku, Kau Allahku, Kau ku cari. Ku nantikan tak jemu rahmat-Mu sepanjang hari. Untuk mendengarkan perintah mengasihi, marilah kita berdiri. Kolose pasal 3 ayat 12 sampai 14. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Mohon maaf. Saya ulangi. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan yang menyempurnakan. Amin. Kasih Allah pengikatnya bagi kita umatnya. Kita disatukan oleh Roh Allah. Kita satu di dalamnya. Mari kita bernyanyilah, mari nikmati kasih-Nya, mari
duduk. Marilah dalam kerendahan kita mengakui dosa kita. Firman Tuhan terkadang berupa teguran yang tegas, bagaikan api dan palu. Semuanya bukan untuk menakuti kita, melainkan menjadi peringatan bahwa setiap perbuatan dosa pasti ada ganjarannya. Sebab itu kita terpanggil untuk taat dan setia pada firman dan perintah Tuhan dalam segala situasi kehidupan. Akan tetapi, terkadang kita terbuai bujukan iblis atau percaya pada ajaran yang menyesatkan. Bahkan dosa yang kita lakukan dapat disembunyikan dari hadapan Tuhan dan sesama. Ada yang tergoda pada ajaran yang penuh rekayasa, yang membuat mereka melupakan Tuhan dan berpaling pada ajaran palsu. Kehidupan seperti apakah yang sedang kita jalani sekarang? Mari datang pada Tuhan, mengakui dosa dan kesalahan kita yang belum sepenuhnya taat pada firman-Nya. Mari memohon pengampunan Tuhan. Pengampunan Tuhan atas segala dosa yang banyak kulakukan, Tuhan nyata di hadapan-Mu. Teguhkanlah imanku, Tuhan, bimbing tiap langkahku. Jangan biarkan aku, Tuhan, sesat dari jalan-Mu. Dengarkanlah berita anugerah. Yakobus pasal 1 ayat 21 dan 22. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Demikian berita anugerah dari Tuhan. Kita menyerahkan kepada musuhnya, pelita yang bersinar di dalam dunia. Tak boleh firman Allah yang sungguh dan agung, Alkitab yang mulia di
yang diberkati Tuhan, kita akan memberikan tanda ungkapan syukur melalui persembahan. Dan kita diingatkan oleh firman Tuhan yang terpilih dari Amsal 11 ayat 24 sampai ayatnya yang ke-25. Ada yang menabur harta tetapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Dengan syukur pujilah Tuhan, biar namanya diserukan. Dengan syukur pujilah Tuhan, biar namanya diserukan, maklumkan perbuatannya di muka isi dunia. Bernyanyi bermazmur terus tentang karyanya yang kudus. Bersuka hatilah semua, hai umat yang mencari Tuhan, cari selalu wajah-Nya, dosa firman-Nya ingatlah, hai anak-anak Abraham, leluhur umat beriman. Dialah Tuhan Allah kita, firman-Nya adil dan setia, perjanjiannya pun kekal bagi seluruh Israel. Sabdanya bani Abraham, ku buat waris Kanaan. Waktu jumlahnya masih kurang, mereka disertai Tuhan, sehingga aman jalannya di perasingkan dunia. Sabdanya jangan hamba pun diusik atau disentuh. Jemaat yang diberkati Tuhan, di sini ada lelang yang diperuntukkan untuk yang pertama diperuntukkan untuk dana rutin jemaat Biring Kanaya, dan yang kedua diperuntukkan untuk persidangan PWGT
Yang kedua, kepada Bapak yang sudah dipercayakan untuk mengangkat lelang tersebut, disilahkan. Ini ada natura yang disumbangkan oleh anggota jemaat untuk kita akan uangkan. Ini untuk dana rutin jemaat Piring Kanaya. Wah, si sama banget buat teh. Siapa tahu ke denggol larang ayo banwai solana teh. Taruh harga. $50 satu kali. 100. 100 dua kali. Saya mau 3 kali. Tolong nanti yang ngambil, nanti diambil di sini. Ini untuk persidangan PWGT Jemaat Piring Kanaya. Ya, taruh harga. Untuk persidangan PWGT 100. ya 100 satu kali, 2 kali, 3 kali. Ini kembali ke dana rutin jemaat. Ada tadi 50 satu kali. 50 satu kali. 100 2 kali, 3 kali. Ya, ini kembali ke persidangan PW. 100 satu kali, 2 kali. Ya. 200. 500 2 kali. 3 kali. Ya, terima kasih Bapak Ibu yang sudah mengambil bagian di dalam acara lelang di sini pada siang hari ini. Tuhan memberkati. Sebentar Bapak Ibu yang mengambil bagian berurusan dengan Ibu yang liturgis untuk pembayarannya. Terima kasih. Mari berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur bahwa Engkau telah melibatkan kami dalam pekerjaan-Mu melalui persembahan yang telah kami persembahkan, yang kami ambil dari berkat-Mu juga. Ajar kami untuk menggunakan dengan baik apa yang sudah diberikan dan yang masih ada pada kami. Kiranya persembahan ini akan membawa hormat dan kemuliaan bagi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu. Terima kasih
untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Untuk pelayanan firman Tuhan, marilah kita memohon pertolongan Roh Kudus. Kita berdoa. Kami bersyukur hari ini Tuhan adakan bagi kami. Hari di mana kami khususkan untuk berhimpun. Sejenak kami mengistirahatkan seluruh kepenatan pikiran kami, bahkan fisik kami. Kami meneduhkan hidup kami dan datang kepada Tuhan, memiliki hati sebagai murid, memiliki hati sebagai hamba untuk mau mendengarkan apa perkataan gurunya, apa perkataan tuannya. Kuasailah kami dengan Roh Kudus, sehingga firman Tuhan yang sungguh kami yakini sebagai pedoman dan penuntun langkah kehidupan kami, boleh mengajarkan kami bagaimana kami harus memaknai kehidupan ini, boleh membentuk bahkan mengubahkan kami. Hamba-Mu sebagai alat di tangan Tuhan yang akan menyampaikannya. Tuhan memberikan kekuatan dalam segala kelemahan. Tuhan mampukan menjadi alat di tangan-Mu, sehingga kami semua boleh menerima firman Tuhan yang sungguh-sungguh memberikan makna di dalam kehidupan kami. Berkuasalah dalam hidup kami ya Roh Kudus. Kami bawa doa ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari, pembacaan kita yang pertama dari Yeremia pasal 23 ayat 21 sampai 29. Yeremia pasal 23 ayat 21 sampai 29. Aku tidak mengutus para nabi itu, namun mereka giat. Aku tidak berfirman kepada mereka, namun mereka bernubuat. Sekiranya mereka hadir dalam dewan musyawarahku, niscayalah mereka akan mengabarkan firmanku kepada umatku, membawa mereka kembali dari tingkah langkahnya yang jahat dan dari perbuatan-perbuatannya yang jahat. Masakan aku ini hanya Allah yang dari dekat? Demikianlah firman Tuhan, dan bukan Allah yang dari jauh juga. Sekiranya ada seseorang menyembunyikan diri dalam tempat persembunyian, masakan aku tidak melihat dia? Demikianlah firman Tuhan. Tidakkah aku memenuhi langit dan bumi? Demikianlah firman Tuhan. Aku telah mendengar apa yang dikatakan oleh para nabi yang bernubuat palsu demi namaku dengan mengatakan, aku telah bermimpi, aku telah bermimpi. Sampai bila mana hal itu ada dalam hati para nabi yang bernubuat palsu dan yang menubuatkan tipu rekaan hatinya sendiri, yang merancang membuat umatku melupakan namaku dengan mimpi-mimpinya yang mereka ceritakan seorang kepada seorang, sama seperti nenek moyang mereka melupakan namaku oleh karena Baal.
Nabi yang beroleh mimpi, biarlah menceritakan mimpinya itu. Dan nabi yang beroleh firman-Ku, biarlah menceritakan firman-Ku itu dengan benar. Apakah sangkut paut jerami dengan gandum? Demikianlah firman Tuhan. Bukankah firman-Ku seperti api? Demikianlah firman Tuhan. Dan seperti palu yang menghancurkan bukit batu? Demikianlah firman Tuhan. Sidang jemaat yang kekasih dalam Tuhan, pembacaan kita yang kedua telah dipilih dari kitab Ibrani pasal 11 ayat 29 sampai 40. Kitab Ibrani pasal 11 ayat 29 sampai 40. Di bawah judul Saksi-saksi Iman. Karena iman, maka mereka telah melintasi laut merah sama seperti melintasi tanah kering. Sedangkan orang-orang Mesir tenggelam ketika mereka mencobanya juga. Karena iman, maka runtuhlah tembok-tembok Yeriko setelah kota itu dikelilingi 7 hari lamanya. Karena iman, maka Rahab perempuan sundal itu tidak turut binasa bersama-sama dengan orang-orang durhaka, karena ia telah menyambut pengintai-pengintai itu dengan baik. Dan apakah lagi yang harus aku sebut? Sebab aku akan kekurangan waktu apabila aku hendak menceritakan tentang Gideon, Barak, Simson, Yefta, Daud dan Samuel dan para nabi yang karena iman telah menaklukkan kerajaan-kerajaan, mengamalkan kebenaran, memperoleh apa yang dijanjikan, menutup mulut singa-singa, memadamkan api yang dahsyat. Mereka telah luput dari mata pedang, telah beroleh kekuatan dalam kelemahan, telah menjadi kuat dalam peperangan, dan telah memukul mundur pasukan-pasukan tentara asing. Ibu-ibu telah menerima kembali orang-orangnya yang telah mati, sebab dibangkitkan. Tetapi orang-orang lain membiarkan dirinya disiksa dan tidak mau menerima pembebasan, supaya mereka beroleh kebangkitan yang lebih baik. Ada pula yang diejek dan didera, bahkan yang dibelenggu dan dipenjarakan. Mereka dilempari, digergaji, dibunuh dengan pedang. Mereka mengembara dengan berpakaian kulit domba dan kulit kambing sambil menderita kekurangan, kesesakan dan siksaan. Dunia ini tidak layak bagi mereka. Mereka mengembara di padang gurun dan di pegunungan, dalam gua-gua dan celah-celah gunung. Dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik. Sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita, tanpa kita mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Demikianlah firman Tuhan. Jemaat disediakan berdiri, menyanyikan haleluya. Injil Lukas pasal 12 ayat 49 sampai 53. Yesus membawa pemisahan. Aku datang untuk melemparkan api ke bumi, dan betapakah aku harapkan api itu telah menyala. Aku harus menerima baptisan, dan betapakah susahnya hatiku sebelum hal itu berlangsung. Kamu menyangka
bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi, bukan kataku kepadamu. Bukan damai, melainkan pertentangan. Karena mulai dari sekarang akan ada pertentangan di antara 5 orang di dalam satu rumah. 3 melawan 2 dan 2 melawan 3. Mereka akan saling bertentangan, ayah melawan anaknya laki-laki dan anak laki-laki melawan ayahnya. Ibu melawan anaknya perempuan dan anak perempuan melawan ibunya. Ibu mertua melawan menantunya perempuan dan menantu perempuan melawan ibu mertuanya. Amin. Firman Allah jayalah sampai ujung dunia. Kita pun dipanggilnya untuk hidup yang bakal. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di beberapa gereja Protestan termasuk gereja Toraja memulai ibadah dengan prosesi membawa Alkitab. Semoga kita semua sudah memahami apa maksudnya. Bahwa seorang PPA dalam hal ini atau kepanjangannya adalah pengantar pembawa Alkitab. Jadi bukan pengantar pelayan ya. Pengantar pembawa Alkitab. Membawa Alkitab dengan hikmat, memegang dengan 2 tangan dan diletakkan di dekat hati atau dada. Lalu diserahkan kepada pelayan firman dan diletakkan di depan firman di depan mimbar, lalu Alkitab itu kemudian dibuka. Apa maksud prosesi ini? Prosesi ini memperlihatkan Alkitab atau firman Tuhan sebagai fokus ibadah, bukan pelayannya. Oleh sebab itu, seluruh jalannya ibadah harus berpusat pada Alkitab. Melalui prosesi ini, melalui simbol Alkitab di depan, melalui simbol Alkitab yang besar yang dibawa, mengingatkan bahwa di dalam ibadah haruslah berpusat pada firman Allah. Pemberitaan firman Tuhan menjadi pusat dari ibadah. Apa yang diberitakan oleh firman Tuhan, oleh pelayan firman dalam khotbah tidak boleh melenceng dari kebenaran firman Tuhan. Ya, termasuk makna toga hitam pendeta. Toga hitam merupakan pengakuan bahwa seorang pendeta pun berdosa. Tetapi walaupun ia adalah manusia yang berdosa, tetapi ini dasi di tengah adalah bef, simbol bahwa di dalam keberdosaannya seorang pelayan firman menyuarakan putih dan sucinya firman Tuhan yang harus disampaikan di dalam segala keadaan. Namun akhir-akhir ini Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, ya mungkin juga sejak dulu, terkadang firman Tuhan tidak lagi menjadi pusat bahkan di dalam ibadah. Beberapa pengkhotbah hanya membaca 1-2 ayat lalu menutup Alkitabnya, kemudian dia hanya bercerita tentang dirinya, pengalamannya, atau bercerita tentang hal-hal lain yang menghibur jemaat, tetapi tidak seubahnya sebagai seorang stand up komedi.
atau seperti motivator yang tidak mengajarkan dari Alkitab, tetapi dari hal-hal yang lain, yang tidak lagi mengajarkan iman atau nasihat, apalagi peringatan dari firman Tuhan. Ya, termasuk bagaimana sikap kita sebagai jemaat di dalam ibadah, di mana firman Tuhan adalah fokusnya. Ya, semoga pada setiap pemberitaan firman Tuhan jangan sampai digunakan sebagai kesempatan untuk membuka HP, berselancar di internet, ya, sebagai kesempatan untuk melihat media sosial kita, tetapi bagaimana kita mau sungguh-sungguh fokus pada kebenaran firman Tuhan yang kita yakini akan mengubahkan kehidupan kita. Ya, termasuk jemaat yang live streaming, ya, ikut ibadah live streaming dari rumah. Semoga pas khotbah bukan jadi kesempatan untuk mengambil piring dan mulai untuk sarapan sambil menonton firman. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih, tema pada minggu ini, firmanku, firman Tuhan seperti api dan palu. Kita bisa melihat itu secara langsung diambil dari ayat yang ke-29 di dalam Yeremia pasal 23. Bukankah firmanku seperti api, demikian firman Tuhan, dan seperti palu yang menghancurkan bukit batu. Api kalau kecil bisa bermanfaat. Bisa bermanfaat untuk memasak, bisa bermanfaat untuk menghangatkan, dan lain-lain. Namun bisa juga menghanguskan sebuah hutan yang sangat luas atau bahkan menghanguskan gunung. Palu memang ukurannya kecil, tetapi bisa menghancurkan bukit batu. Itu yang dikatakan di dalam ayat yang ke-29. Pasal 23 ini dimulai dengan peringatan celakalah para gembala yang membiarkan kambing dombanya terserak. Gembala yang dimaksudkan di dalam pasal 23 ayat 1 adalah nabi-nabi palsu. Dan itu yang kita baca di dalam teks pembacaan kita. Sementara raja dan masyarakat Yehuda lebih senang mendengarkan ajaran palsu itu. Oleh karena itu, Allah dengan tegas menegur nabi-nabi palsu itu dan mengingatkan bahwa firman Tuhan seperti api dan seperti palu yang menghancurkan bukit batu. Walaupun kecil, api dapat menghanguskan rumah, dapat menghanguskan hutan lebat. Palu walaupun kecil dapat menghancurkan bukit batu. Dan keduanya bila berada di tangan tukang besi atau pandai besi akan digunakan untuk menghasilkan sebuah karya. Jadi api itu ketika besi dibakar membuat besi itu memuai atau melunak sehingga dengan palu dibentuk. Oleh karena itu, bagaimana kita mengimani firman Tuhan seperti api dan palu? Dari teks ini saya mengajak kita untuk merenungkan dua hal. Yang pertama, firman Tuhan yang sejati hanya bersumber dari Allah. Ayat 21 dikatakan, atau Tuhan berfirman, aku tidak mengutus mereka. Aku tidak berfirman kepada mereka. Sementara para nabi palsu ini mengaku bahwa mereka mendapatkan firman Tuhan melalui mimpi, tetapi ternyata hanya rekaan hati mereka saja. Ayat 25 sampai 26. Sementara itu Tuhan tahu, ayat 23 sampai 24. Tidak ada yang tersembunyi di mata Tuhan. Apa yang mereka perbuat, para nabi-nabi palsu ini selalu memberitakan kebohongan. Bagaimana caranya membuktikan bahwa itu adalah nabi palsu? Kalau kita baca pada ayat-ayat sebelumnya bagaimana para nabi palsu ini kelihatan dari cara hidupnya
bahwa dia berpihak pada dosa. Dia kompromi dengan dosa. Itulah para nabi-nabi palsu. Zaman sekarang model gembala seperti nabi palsu juga ada. Saya teringat pada masa awal Covid. Banyak di media sosial orang-orang mengatakan, saya mendapat mimpi. Saya mendapat mimpi dari Tuhan. Tuhan bicara sama saya bahwa virus ini tidak berbahaya. Jangan takut, ini semua akan berakhir. Tapi ternyata setelah 1 tahun, 2 tahun ya, manusia masih bergumul dengan virus ini. Atau ada juga yang menakut-nakuti dengan mengatakan ini adalah tanda-tanda sebentar lagi kiamat. Dan masih banyak lagi ya kita mengingat betapa gereja berlomba-lomba untuk menyatakan teologianya dalam memaknai COVID. Namun sayangnya banyak yang diberitakan di media sosial hanyalah rekaan hati dari para gembala-gembala palsu. Ketika apa yang dikatakan itu tidak terjadi, mungkin mereka dengan mudahnya mengatakan, oh saya dapat mimpi ulang. Mimpi saya yang lama sudah dibatalkan. Ya, saya tidak mengatakan bahwa Tuhan tidak bisa berbicara melalui mimpi zaman sekarang. Bukan, tetapi itu sangat subjektif dan masih perlu untuk dipikirkan lagi. Jangan sampai itu hanya menjadi pengalaman pribadi seseorang. Atau ada yang seperti peramal. Dengan mengatakan kata-kata yang menyenangkan, mengatakan datang kepada orang percaya dan dia bilang, saya melihat, saya mendapat mimpi bahwa saudara akan menjadi kaya. Saudara tidak akan menjadi ekor tetapi akan menjadi kepala. Tentu diaminkan karena itu adalah firman Tuhan. Tapi setiap gembala palsu ini datang dan berjumpa dengan orang tersebut, hanya itu yang dia sampaikan. Sehingga orang itu mungkin saja mengatakan, ya saya kan sudah digariskan untuk menjadi orang kaya. Walaupun saya curang-curang sedikit, ya tidak apa-apalah. Kan saya sudah dinubuatkan untuk menjadi orang yang berhasil. Ya iblis mendengar, mungkin saja ya iblis mendengar hal itu dan bisa mempercayakan segala sesuatunya kepadanya, memberikan kekayaan, memberikan kekuasaan. Sampai akhirnya iblis membinasakan. Kalau yang terjadi tidak sesuai dengan apa yang dikatakan oleh gembala palsu itu, maka orang tersebut bisa saja marah dan kecewa pada Tuhan. Padahal yang salah adalah rekaan hati, kalimat-kalimat manipulatif dari gembala palsu yang mengatakan firman Tuhan hanya untuk kepentingan dirinya sendiri. Jadi kita perlu berwaspada akan hal ini, Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih. Jangan mudah kita dirayu oleh kebenaran firman Tuhan yang manis-manis, tetapi rupanya ada tujuan lain di balik manipulasi firman Tuhan tersebut. Jadi kita diingatkan bahwa firman Tuhan yang sejati hanya bersumber dari kebenaran Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimanakah mengimani firman Tuhan sebagai api dan sebagai palu? Firman Tuhan menghasilkan pertobatan. Isi berita Nabi Yeremia meneruskan apa yang Tuhan firmankan. Yeremia memberitakan teguran kepada para pemimpin, kepada para nabi palsu, dan semua masyarakat Yehuda yang hidupnya jauh dari kehendak Tuhan. Yeremia memberitakan sesuatu yang mereka tidak suka, sebab Yeremia memberitakan kehancuran.
Yeremia memberitakan penghukuman akibat dosa mereka. Suara kenabian Yeremia mengganggu zona nyaman orang-orang yang sudah menikmati hidupnya di dalam dosa. Mereka lebih suka pada perkataan nabi-nabi palsu yang membenarkan atau yang tidak peduli dengan keberdosaan mereka. Ayat 22 di mana di situ dikatakan seharusnya para nabi membawa pada pertobatan. Seharusnya para nabi itu membawa umatku kembali dari tingkah langkahnya yang jahat, tetapi bukan itu yang terjadi. Mereka justru memberitakan hal-hal yang berkompromi dengan dosa. Ayat 27. Gembala palsu ini merancang membuat umatku melupakan namaku, bahwa mereka memberitakan Baal. Jadi pemberitaan mereka itu hanya untuk menyenangkan masyarakat, termasuk para raja yang sedang menikmati hidupnya di dalam dosa. Ketika Nabi Yeremia datang memberitakan penghukuman, nasihat, teguran, peringatan, mereka tidak suka. Ya, akhirnya Nabi Yeremia itu diusir, ya bahkan diancam untuk dibunuh, dipenjarakan dan sebagainya. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih, menjadi gereja yang cenderung manis dan lunak seperti permen, di mana di dalamnya tidak ada lagi nasihat, tidak ada lagi teguran, sehingga dalam hal ini gereja tidak lagi membawa pemisahan dengan dunia, seperti yang dikatakan di dalam Injil tadi. Kita perlu pemaknaan yang mendalam pembacaan kita tadi dari Injil Lukas. Bukan berarti bahwa Yesus Kristus membuat keluarga bertengkar, tetapi maksud dari semuanya itu bahwa kedatangan Yesus Kristus sebagai pembawa kebenaran membawa pemisahan bagi mereka yang akan menegakkan kebenaran dan bagi mereka yang suka dengan terus menyukai dunia dengan segala keberdosaannya. Sehingga pada bagian lain dikatakan bagaimana dunia membenci orang-orang yang percaya, bukan karena sifatnya yang tidak baik, tetapi karena kasihnya, karena kebenarannya, karena keadilannya. Yohanes Calvin, tokoh reformasi gereja, dia pernah menuliskan tentang 8 gambaran ibadah menurutnya. Salah satunya, firman Tuhan adalah cermin. Jadi kalau kita beribadah tetapi tidak lagi bercermin pada firman Tuhan, tidak melihat diri kita di dalam terang firman Tuhan dan di dalam perspektif kemuliaan Tuhan, maka kita tidak mungkin bertumbuh. Kalau ibadah menjadi ibadah yang reflektif, di mana kita melihat bayang-bayang kita di dalam cerita atau di dalam firman Tuhan itu, ya bukan berarti kita narsis ya, tetapi dalam pengertian yang positif, bahwa yang dibicarakan oleh firman Tuhan itu adalah diri saya, keluarga saya, gereja saya, bukan orang lain. Firman Tuhan itu membentuk diri saya. Berarti setiap kali kita mendengarkan firman Tuhan, kita jadikan sebagai cermin. Tapi kalau yang kita terus lihat yang di luar, di sana, di belakang, di depan dan seterusnya, khotbahnya untuk menyinggung orang lain, berarti tidak ada cermin di situ. Yang ada cuma jendela-jendela yang bisa kita lihat keluar. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, maksud dari Yohanes Calvin dengan mengatakan ibadah adalah cermin. Waktu kita berhadapan dengan Tuhan, dengan firman Tuhan, selain kita ingin mengenal Dia, Dia juga membuat kita untuk mengenal, untuk melihat diri kita.
melihat diri kita sebagaimana Tuhan melihat kita. Waktu kita mengenal Tuhan, maka termasuk di dalam pengenalan kita, apakah kita lebih mengerti akan pikiran Tuhan? Apa yang ada dalam pikiran Tuhan tentang saya? Dan bagaimana Tuhan mengetahui diri saya? Itulah bagian dari ibadah yang dikatakan salah satu bagiannya, ada 8 sebenarnya, tetapi saya cuma menyampaikan 1, bahwa ibadah adalah cermin. Kalau gereja sudah kehilangan unsur pengakuan iman, sudah kehilangan pengakuan dosa, sudah kehilangan sensura morum atau waktu untuk reflektif, waktu untuk memeriksa diri sendiri, dan sudah kehilangan panggilan untuk menjadi saksi, maka kita perlu merenung. Apakah benar ibadah selalu kita jadikan sebagai cermin kehidupan, mencocokkan diri kita dengan kebenaran firman Tuhan? Bukan orang lain yang dicocokkan, tetapi diri sendiri. Jadi dalam hal ini kalau orang Kristen sudah tidak bisa memberikan, tidak bisa menjadi seperti garam, sudah kehilangan rasa dan tidak lagi bisa mencegah pembusukan, maka kita perlu merenung apakah kita sungguh-sungguh bagian dari gereja itu. Ketika gereja tidak bisa lagi menjadi terang, karena tidak lagi dibentuk, dibaharui oleh firman Tuhan, tidak diubahkan oleh firman Tuhan, apakah kita masih menjadi gereja? Ya, mengingatkan, menyegarkan kembali pengertian gereja, ya, dari kata eklesia. Orang-orang yang dipanggil keluar dari dunia untuk bersekutu menjadi murid-murid Yesus Kristus. Saya punya pengalaman, ada beberapa orang memang yang, ya, tidak apa-apa saya bagikan di sini. Ada juga yang menitip pesan sewaktu saya melayani di sebuah tempat. Mereka titip pesan, Ibu Pendeta tidak usah bicara terlalu banyak dari Alkitab, cerita-cerita saja. Ya. Jadi sudah memperlihatkan bahwa Alkitab itu bagi dia sudah tidak terlalu menarik. Bahkan juga ada orang yang terang-terang mengatakan seperti ini, tolong pendeta-pendeta gereja Toraja jangan terlalu banyak bicara tentang dosa. Ya. Maksud dari perkataan itu apa? Itu membuat diri saya merenung. Jadi jangan kita memilah-milah dalam hal menerima firman Tuhan. Jangan sampai kita hanya suka firman Tuhan yang menyatakan Tuhan memberkati kita. Kita hanya suka firman Tuhan yang mengatakan Tuhan mengasihi kita apapun keadaan kita. Sementara kita menolak ketika firman mengatakan tentang penghukuman, mengingatkan tentang dosa dan akibatnya. Kita lebih suka dengan doa Yabes, tetapi kita tidak suka dengan doa Yeremia. Kita tidak suka dengan doa Yesus Kristus di atas kayu salib yang mendoakan untuk memohon pengampunan bagi orang-orang yang sudah berdosa. Jadi firman Tuhan jangan kita pilih-pilih. Mana yang kita sukai, itu yang kita terima, dan yang kita tidak suka, kita tutup diri kita dari kebenaran itu. Sehingga akhirnya firman Tuhan tidak bisa membuat kita berubah. Kita perlu merenungkan apa artinya kita beribadah, kita mendengarkan firman Tuhan, kita membaca Alkitab. Ketika kita tidak tergerak untuk mengubah diri kita menjadi lebih baik lagi. Sungguhkah firman Tuhan bagaikan api yang menghanguskan dosa-dosa kita, dan bagaikan palu yang menghancurkan keinginan-keinginan duniawi kita. Tuhan dimuliakan dengan firman-Nya. Amin.
Kita akan masuk di dalam doa syafaat. Di dalam doa syafaat ini kita bersyukur bersama dengan jemaat yang berulang tahun kelahiran dan juga ulang tahun pernikahan. Selamat bersyukur. Bersyukur bersama dengan jemaat yang mendapatkan keberhasilan dalam pekerjaan, sembuh dari sakit dan berbagai kesuksesan lainnya. Bersyukur bersama keluarga Robertus Roy Rerung atas kelahiran anak kedua, seorang anak perempuan pada tanggal 8 Agustus. Kita mendoakan jemaat yang sakit, Bapak Tanan Romba di rumah, Jeffrey Kalembang, adik dari Nyonya Ulpa Kalembang, pemulihan di rumah. Renald, cucu dari Bapak Anton Rusli, di Rumah Sakit Stella Maris. Nyonya Marta Rusli, yang rencana akan menjalani operasi. Jill, anak dari Bapak Marinus Tandi Boyong, pemulihan di rumah. Nyonya Hestin Tinting, pemulihan di rumah. Lionel Immanuel Tandilino, anak dari Bapak Mikael Eldan. Irel, cucu dari Bapak Simon Bongi, dirawat di Rumah Sakit Daya. Bapak Pendeta Manase Derandan dalam pemulihan di rumah. Narwastu, anak dari Bapak Obed Susanto Pakabu, pemulihan pasca operasi. Cucu dari Bapak Yakob Kendek di Rumah Sakit Siloam. Kita mendoakan juga keluarga yang berduka bersama dengan Nyonya Naomi Raintung atas meninggalnya Om terkasih almarhum Bapak Lukas Galugu. Berduka bersama Nyonya Mita Andarias atas meninggalnya Tante. Dan juga kita mendoakan pelayanan-pelayanan di Jemaat Biringkanaya. Mari bersatu hati di dalam doa syafaat kita berdoa. Tuhan, kami membuka hidup kami kepadamu. Kiranya firman Tuhan bahkan seluruh ibadah kami dapat selalu kami bercermin diri di dalamnya, menyesuaikan, menyocokkan diri kami. Apakah masih selaras dengan kehendak Tuhan? Kami diingatkan firman Tuhan seperti api yang menghanguskan dosa-dosa kami, yang menghancurkan keinginan-keinginan daging. Sebab itu ya Tuhan, kami memohon setiap firman Tuhan yang kami terima, ajarkanlah kami untuk kami menerimanya sebagai nasihat, sebagai teguran, untuk semakin membaharui, bahkan mengubah diri kami, dan juga bahkan menuntun kami ke dalam pertobatan. Terima kasih untuk firman Tuhan, hamba-Mu yang menyampaikan dalam semua keterbatasannya, tetapi kiranya Roh Kuduslah yang menyempurnakan. Kami semua boleh menjadi pelaku dari firman-Mu ya Tuhan. Kami berdoa bagi seluruh jemaat Tuhan dalam perhimpunan pada pagi hari ini. Tuhan, mohon berkat-Mu sehingga kami dapat menjalani hidup kami, aktivitas kami dengan baik, dengan berhasil. Kami pun juga adalah anak-anak Tuhan yang senantiasa teguh di dalam iman, dalam segala perkara kehidupan kami. Sertai setiap rumah tangga, hubungan suami istri untuk tetap menyatakan kasih Kristus, menyatakan kesetiaan, dan menghadirkan kasih itu di dalam mendidik anak-anak yang Tuhan percayakan. Sehingga di dalam rumah tangga kami, nama Tuhan yang selalu dipuji dan dimuliakan. Juga ya Tuhan, ketika Tuhan mengutus kami ke tempat yang lebih luas dalam lingkup masyarakat, dalam pekerjaan, dalam pelayanan,
kemana-mana saja Tuhan mengutus kami, mampukan kami untuk terus mewartakan kasih Tuhan di sana. Kami yakin harapan-harapan kami bersama dengan Tuhan dapat mendatangkan berkat seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Setiap kerja keras umat-Mu di dalam pekerjaan, di dalam seluruh aktivitas, kiranya Tuhan memberkati dengan keberhasilan. Bagi yang mencari pekerjaan, Tuhan memberkati, supaya apa yang mereka harapkan kiranya dapat terwujud dalam kehidupan mereka. Perjuangan generasi muda Tuhan dalam menjalani pendidikan atau menyelesaikannya, Tuhan juga memberkati, kiranya boleh berjalan dengan baik, anak-anak-Mu boleh belajar dengan tekun, dan boleh berhasil dalam meraih cita-citanya. Ya Tuhan, kami mendoakan orang tua kami, para lansia, dalam seluruh keberadaan hidup mereka, tetap topang di masa tua ini, terus memberitakan kasih dan kemuliaan Tuhan, terus menjadi berkat bagi keluarga yang mengasihi mereka. Di atas semuanya itu kami memohon Tuhan menopang kami dengan kekuatan dan kesehatan, sehingga semua aktivitas kami dapat kami jalani dengan baik. Kami bersyukur bersama dengan jemaat Tuhan yang boleh menikmati berbagai berkat Tuhan, baik yang berulang tahun hari kelahiran, pernikahan, yang meraih berbagai kesuksesan dalam pekerjaan, berkat kesembuhan. Terima kasih atas semuanya itu ya Tuhan. Keluarga yang berbahagia karena dianugerahi seorang anak kekasih, Tuhan memberkati. Kiranya masa depan kami selalu berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Jemaat Tuhan di dalam rupa-rupa pergumulan sebagaimana yang dialami oleh beberapa keluarga yang bergumul karena sakit, hadirlah di dalam hidup mereka ya Tuhan, untuk mendatangkan kesembuhan seturut dengan kehendak-Mu. Dan juga yang berduka, hiburkanlah mereka, walaupun kehilangan kekasih, tetapi tidak pernah kehilangan pengharapan di dalam Tuhan. Kami juga membawa di dalam doa kami ya Tuhan, berbagai pelayanan yang akan dilaksanakan di Jemaat Biringkanaya. Tuhan memberkati rencana Sidi atas nama Mesar Tandi yang akan dilaksanakan pada tanggal 21 Agustus. Ibadah mensyukuri hari kemerdekaan dan berbagai pelayanan lainnya di jemaat-Mu ini, kiranya semuanya boleh berjalan dengan baik seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Terkhusus kami mendoakan hamba-Mu, Bapak Pendeta Manase. Engkau mengetahui hamba-Mu di dalam segala kelemahan tubuhnya pada saat ini. Tuhan memberkati di dalam seluruh proses pemulihan. Sembuhkanlah hamba-Mu di dalam kuasa-Mu untuk dapat kembali sehat dalam melayani jemaat Tuhan. Kami yakin dan percaya ada begitu banyak doa dari jemaat Tuhan yang selalu merindukan kesehatan, kesembuhan bagi gembala yang mereka hormati dan mereka kasihi. Bapa di sorga, kami juga membawa di dalam doa kami, bersyukur bersama dengan bangsa dan negara ini, bahwa sebentar lagi kami memperingati hari kemerdekaan 77 tahun. Sebab itu kami terus berdoa bagi Indonesia, damai sejahtera Tuhan atasnya, menuntun pemerintah atau pemimpin kami untuk menegakkan keadilan kebenaran juga di dalam membangun negeri ini bersama-sama dengan seluruh masyarakat. Dan semua persoalan-persoalan yang terjadi di negeri ini kiranya boleh diatasi karena pertolongan dan kuasa Tuhan. Bapa di sorga, kami membawa kegiatan kami dalam minggu ini ke dalam tangan-Mu. Mohon Tuhan memberkati kami, menyertai kami di dalam segala situasi kehidupan. Sempurnakanlah syafaat kami ini. Kami bawa
Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Juru Selamat kami, dan yang juga mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, mohon maaf karena saya batuk tadi jadi saya lupa. Ya. Pujian dari vokal grup PKB dan dilanjutkan oleh solo dari PKB Jemaat Biringkanaya. Ya. Sekali lagi saya mohon maaf ya, Bapak-bapak memesan sebelum khotbah tapi teralihkan tadi ya. Masukkan hilang kagum
panjang dan berliku, kadang gagal penuh onak duri. Sorry, temponya cepat sekali. Panjang dan berliku, kadang terjal penuh onak duri. Sungguh ku tak mampu tanpa tuntunanmu, pegang tangan ini Tuhan. Senantiasa ku pegang sabda-Mu ya Bapa, janji firman-Mu yang selalu menguatkan. Kau takkan biarkan ku jatuh sampai tergeletak. Tangan Tuhan menopangku, bahkan menggendongku. Tuhan, pegang tanganku ini, tuntun setiap langkahku selalu. Di tengah badai hidup yang telah dirama, bencana silih berganti di mana-mana. Tuhan, Engkau yang punya kuasa, kepadamu sungguh ku yakin dan percaya. Di sepanjang hidupku Tuhan, Kau yang pelihara, Kau setia adanya. Senantiasa ku pegang sabda-Mu ya Bapa, janji firman-Mu yang selalu menguatkan. Kau takkan biarkan ku jatuh sampai tergeletak. Tangan Tuhan menopangku, bahkan menggendongku. Tuhan, pegang tanganku ini, tuntun setiap langkahku selalu. Di tengah badai ombak yang telah dirama, bencana silih berganti di mana-mana. Tuhan, Engkau yang punya kuasa, kepadamu sungguh ku yakin dan percaya. Di sepanjang hidupku Tuhan yang pelihara, Kau setia adanya. Oh Tuhan, pegang tanganku ini, tuntun setiap langkahku selalu.
Di tengah badai hidup yang tak lagi ramah, bencana silih berganti di mana-mana. Tuhan, Engkau yang punya kuasa, kepadamu sungguh ku yakin dan percaya. Di sepanjang hidupku Tuhan yang pelihara, Kau setia adanya. Di sepanjang hidupku Tuhan yang pelihara, Kau setia adanya. Penekanan warta disampaikan kepada anggota jemaat bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Agustus akan dilaksanakan ibadah syukur dalam rangka memperingati kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77. Ibadah dilaksanakan hanya satu kali pada jam 9 pagi. Disampaikan kepada anggota jemaat bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Agustus 2022 keluarga besar Kristen Fakultas Peternakan dan jurusan Perikanan Unhas akan mengadakan pencarian dana melalui penjualan kue pada semua jam ibadah. Mohon anggota jemaat menyambutnya dengan sukacita. Terpujilah Tuhan bahwa kita dapat menikmati persekutuan dalam ibadah pada saat ini. Dan disampaikan terima kasih kepada semua yang telah mendukung lancarnya ibadah. Terlebih khusus kepada pelayan firman, Ibu Pendeta Meike Ros Taparan MTH. Semoga firman Tuhan yang kita dengar semakin menguatkan iman percaya kita untuk memahami bahwa firman Tuhan berperan membentuk kehidupan umat. Selamat hari Minggu dan selamat beraktivitas dalam pekan ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Dengarkanlah petunjuk hidup baru, Yeremia 23 ayat 29 sampai 30. Bukankah firmanku seperti api, demikianlah firman Tuhan, dan seperti palu yang menghancurkan bukit batu. Sebab itu sesungguhnya aku akan menjadi lawan para nabi, demikianlah firman Tuhan, yang mencuri firmanku masing-masing dari temannya. Amin. Firman-Mu ku pegang selalu, saat duka, saat senang, jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang. Pencobaan menghimpit aku dan menjadi keluhanku, firman-Mu ku pegang selalu, sayapku tempat berteduh. Firman-Mu Tuhan ku pegang selalu, hilanglah keraguanku bila
kuasa, padamu aku berserah. Firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pergilah dan jalanilah kehidupan dalam ketaatan pada firman Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan mau berperan di dalam hidup dan kehidupan kita. Hidup bahagia disediakannya bagi orang yang berpegang padanya. Bersyukur atas penyertaan Tuhan dalam ibadah ini. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya.